Di balik senyuman mereka, tersembunyi kisah yang penuh makna. Usia bukanlah halangan untuk terus menciptakan harapan baru. Di tempat inilah mereka menemukan harapan baru itu di penghujung usia mereka. Perkenalkan, nama saya Rini Setiawati. Saya sebagai pramu sosial. Di sini saya bekerja dari tahun 2008. Alasan mengabdi sebagai pramu sosial yaitu ingin menyampaikan rasa empati dan simpati kepada simbah-simbah yang di sini, yang sebagian besar mereka tidak mempunyai anak, bahkan ada yang mempunyai anak tetapi dititipkan di sini biar mereka menganggap kita sebagai anaknya, kemudian juga mengasah keterampilan yang kita punya untuk melayani simbah-simbah di sini. Setiap pagi, peran mulia itu dijalankan. Dari mulai memandikan simbah dengan penuh kelembutan, mengganti popok, mencuci pakaian, memberi makan 3 kali sehari, menyuapi perlahan kepada simbah yang telah kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Di balik setiap gerak dan sentuhan, tersimpan rasa hormat dan cinta pada masa lalu yang kini menua. Inilah wujud kecil dari merawat kemanusiaan. Pelayanan di tempat kami, di samping untuk kegiatan sehari-hari, kami juga merukti simbah. Jadi simbah yang di tempat kami, bagaimana kami bisa memberikan pelayanan sampai terakhir simbah di sini. Kecuali ketika ada keluarga yang menjemput simbah, ada reunifikasi, jadi simbah kembali ke keluarga. Jadi ketika sampai simbah sudah masuk di sini, berarti kami bagaimana bisa memastikan simbah bisa hidup layak, bisa bahagia, bisa sejahtera di balai kami. Untuk balai kami, ketika ada simbah yang meninggal dunia, kami juga melakukan peruktian jenazah. Jadi kami rukti ketika simbahnya masih punya keluarga, setelah kami rukti, kami serahkan lagi ke simbah, ke keluarga simbah maksud kami. Tapi ketika simbah sudah tidak punya keluarga, kami ada memiliki tempat makam tersendiri balai kami, baik yang di Kasongan maupun di Pakem. Berarti kami harus meramut simbah, merukti simbah sampai pemakaman. Saya mengibaratkan saat ini melayani simbah-simbah yang bahkan di sini bukan orang tua kita, orang lain. Berharap besok kalau kita sudah tua, anak-anak kita bisa melakukan hal yang sama ke kita. Perkenalkan, nama saya Agustin Suharto. Umur saya 83 tahun. Saya berasal dari Desa Kuayuan, Kabupaten Minggir, daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Adapun asal mula saya masuk di panti ini, saya masuk panti ini sejak tahun 2019. Mengapa saya harus masuk di panti ini? Saya karena kesenjangan sosial. Saya tidak punya siapa-siapa. Saudara tidak punya rumah, tidak punya anak, apalagi saya tidak punya. Saya tinggal hanya seorang sendiri. Sehingga saya memutuskan untuk bermohon masuk di panti ini. Hari-hari lansia diwarnai beragam kegiatan berwarna dengan kehidupan yang terus dirayakan. Beragam kegiatan digelar terjadwal seperti karawitan yang merdu, dendang ria yang membangkitkan tawa, senam pagi yang mengajak tubuh bergerak meski perlahan, kegiatan keterampilan yang mengasah tangan dan melatih daya cipta, hingga layanan salon yang mengembalikan senyum di wajah-wajah renta. Dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan di balai, dendang rialah yang sangat disukai para lansia. Mengapa saya harus suka dan kerasan betah tinggal di sini? Di sini pelayanannya penuh. Dari segi makanan, pakaian, tempat, pelayanan kesehatan, kemudian hubungan kami antara simbah-simbah dengan para karyawan itu sangat baik, dan para karyawan melayani kami dengan sepenuh hati, bukan sesuka hati, tapi melayani kami dengan sepenuh hati. Makanya saya menjadi tenang di sini.
Ada Simbah yang di sini usianya udah sangat lansia, nggak mengeluh kenapa-kenapa, sakit seperti biasa, cuma tahu-tahu ya meninggal, ya ada memorinya gitu. Kalau pas bahagia gitu biasanya suka cerita-cerita, suka datengin ke petugas. Sekarang beliau sudah meninggal dan kenangan itu yang kadang membuat kita jadi ingat gitu. Di balik kesenangan itu kadang-kadang saya merasa sedih. Mengapa saya merasa sedih? Saya teringat istri saya. Saya tidak punya anak, hanya satu-satunya yang kumiliki yaitu istri. Namun istri saya meninggal di Abioso pada tahun 2019. Dan kadang-kadang saya bermohon juga untuk berziarah kubur. Ya, apa yang hendak dikata memang itu semuanya sudah kehendak Tuhan. Apa boleh buat? Jadi saya serahkan saja semuanya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lansia tidak hanya butuh pemenuhan kebutuhan secara fisik, makan, minum, tidak. Tapi justru kebutuhan batin. Karena di akhir hayat simbah ataupun orang tua kita, itu beliau-beliau itu membutuhkan bagaimana perhatian dari anak cucunya, mungkin dari saudara-saudaranya. Itu yang terpenting.